Selamat pagi adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Sekarang Bunda mau mengajak kita untuk ibadah sekolah minggu. Untuk itu persiapkan Alkitabnya, kita akan mau mulai ibadah. Sebelum kita masuk ke ibadah, Bunda akan mengajak kita untuk nyanyikan lagu Happy Yaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga kami sudah boleh ibadah lagi di hari Minggu, hari yang kudus ini ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, Engkau memberkati jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai selesai, agar ibadah ini berguna bagi kita semua. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab, kita membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sebelum kita masuk kepada pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Shalom adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak-Mu bersyukur karena Engkau telah memberkati ibadah ini bisa berjalan dari awal hingga pertengahan tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami agar kami boleh menerima dengan baik firman yang akan disampaikan. Inilah doa kami, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita ya. Kita akan membaca Alkitab di dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayat yang ke-23 di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut, aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab
Pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Demikian pembacaan Alkitab kita. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab. Judul pembelajaran pada hari ini yaitu tidak serakah. Apakah adik-adik tahu apa itu serakah? Apakah serakah itu sikap yang baik? Apa sikap yang buruk? Apakah serakah itu sikap terpuji atau tidak terpuji? Ya, benar. Serakah adalah sikap yang tidak baik. Apakah adik-adik bisa memberikan contoh bagaimana sikap serakah? Oke, kakak juga akan memberikan contoh sederhana untuk sikap serakah. Contohnya dalam keluarga, kita punya adik maupun punya kakak sebagai saudara. Di dalam rumah tersebut, orang tua selalu memberikan adil. Contohnya, diberi kue, adik 1, kakak 1. Pada saat kakak mengambil punya adik dan adik tidak memiliki apa-apa karena mementingkan diri sendiri, itu adalah sikap serakah karena tidak ingin berbagi dengan sesama, apalagi saudara. Nah, adik-adik, salah satu contoh sikap serakah dapat ditemukan dalam cerita tentang jemaat di Korintus yang barusan kita baca tadi. Mengapa demikian? Sebab perjamuan tersebut hanya dilakukan untuk memuaskan lidah dan perut semata-mata, bukan untuk merayakan karya keselamatan Kristus dan teladan kasih-Nya. Sekiranya ya, maka tentu mereka akan rela untuk menunggu dan berbagi makan dengan sesamanya yang mungkin miskin, lelah, ataupun lapar. Jika kita memiliki sikap tidak serakah, pasti berpikirnya akan berbagi, akan mementingkan rekan-rekan kita mungkin yang tidak beruntung seperti kita, teman-teman yang mungkin kekurangan, tidak seperti kita, gitu kan. Nah, adik-adik, tetapi sayangnya adalah perjamuan malam dalam pertemuan-pertemuan jemaat di Korintus tidak melibatkan seluruh anggota. Jadi hanya anggota-anggota tertentu, hanya beberapa orang, yakni mereka yang miskin dan lelah ataupun lapar tidak ada di dalamnya. Hal ini membuat Paulus tidak dapat memuji jemaat Korintus karena menyayangkan mereka mementingkan diri sendiri. Orang serakah selalu mementingkan diri sendiri. Sebab apa yang terjadi tersebut adalah keburukan, bukan kebaikan. Karena mementingkan diri tersebut tadi. Karena itu, Rasul Paulus menasihati agar orang-orang kaya makan makanannya sendiri, terlebih dahulu di dalam rumah mereka masing-masing. Jika mereka bisa menikmati makanan mereka di rumah mereka masing-masing, dengan begitu mereka tidak akan berlaku egois maupun serakah. Mereka pasti akan mementingkan orang-orang yang dalam arti miskin atau sederhana, orang yang lelah ataupun orang lapar. Tetapi dengan menyantap seluruh makanan yang seyogyanya dinikmati bersama-sama dalam perjamuan Tuhan. Dalam arti harus semua mendapat, semua harus bisa merasakan. Jangan sampai kita membiarkan orang lain kelaparan, orang tersebut merasa tidak enak dalam
perkumpulan tersebut, dalam perjamuan tersebut. Sikap ini penting dilakukan supaya jangan mereka menghina saudara-saudara mereka yang tidak memiliki apa-apa, yang datang terlambat dan yang sangat mengharapkan makanan. Memang, orang yang tidak memiliki apa-apa pasti mereka lapar adik-adik, mereka butuh, mereka datang terlambat. Tetapi jika kita tidak memiliki sikap serakah, kita memiliki hati yang ikhlas, kita pasti bakal menerima mereka dengan sukacita. Tuhan menghendaki agar perjamuan makan yang diselenggarakan oleh jemaat adalah untuk memperingati kasih-Nya. Kasih yang rela memberi, rela berkorban, dan rela melayani. Ya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus rela memberi kepada teman kita. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Saat kita memberi, kita harus dengan sukacita. Saat kita mau menolong, dalam arti rela berkorban, mungkin menolong, kita harus dengan ikhlas. Serta dalam melayani kita juga dengan hati yang rela. Melayani buat adik-adik dengan cara belajar dengan baik, mendapatkan nilai yang baik. Itu bisa meninggikan nama Tuhan Yesus sehingga nama Tuhan tetap dimuliakan. Di situ adik sudah melakukan pelayanan yang terbaik dan sudah melakukan pelayanan yang sangat indah. Nah, sehingga melalui kitab 1 Korintus 11 ayat 17 sampai 23 kita diingatkan kembali bahwa serakah artinya ingin memiliki lebih. Dalam arti sudah sesuai porsinya, tetapi karena hasrat atau keinginannya ingin lebih, selalu merasa berkekurangan daripada yang seharusnya dia terima, sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Saat kita merasakan sesuatu, saat kita menerima sesuatu, hendaklah kita bersyukur. Sedikit banyaknya, jika kita bersyukur, pasti semua itu adalah hal yang cukup untuk kita. Sikap demikian tampak dalam sikap suka merebut. Orang serakah biasanya suka merebut, suka mengambil milik orang lain, suka mengumpulkan dan suka menikmati sesuatu secara berlebihan, tidak sesuai porsi, tidak sesuai dengan kebutuhannya, dan itu semua hanya untuk kepuasan diri sendiri dan tanpa memikirkan perasaan orang lain. Apakah orang lain itu jadi sedih, apakah orang lain itu menjadi tersinggung, bahkan menangis mungkin karena apa yang harusnya dia miliki tetapi diambil oleh orang lain. Bahkan orang tersebut adalah orang yang berkecukupan. Karena apa? Tidak bersyukur, tidak rendah diri. Maka serakah itu akan timbul. Ingat ya adik-adik, sikap serakah tidak hanya merugikan orang lain. Bukan hanya orang lain yang dirugikan karena sikap serakah kita, tetapi juga diri kita sendiri. Kenapa? Ya, ini contohnya. Kita pasti bakal kehilangan sukacita. Saat kita serakah, kita pasti ingin mengambil, mempunyai sikap yang pokoknya memaksa, dan pasti tidak ada sukacita di dalam diri kita. Lalu ada dijauhi oleh teman. Siapa yang mau berteman dengan orang serakah, yang suka merebut, suka mengambil, padahal itu milik kita, padahal itu milik teman kita? Pasti kita akan dijauhi oleh teman-teman kita. Kita merasa sakit perut saat kita makan yang berlebihan, saat kita menikmati berkat yang seharusnya milik orang lain tetapi kita ambil juga. Kita sakit perut, dan itu tidak baik untuk kesehatan kita. Lalu kita mengalami kegemukan atau obesitas. Karena apa? Kita tidak memikirkan orang lain, kita memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan perut kita sendiri dan sebagainya. Sangat merugikan kan adik-adik untuk diri kita sendiri. Untuk diri sendiri aja merugikan, apalagi orang lain jika kita melakukan sikap serakah. Karena itu, ingatlah selalu bahwa sikap serakah tidak pernah mendatangkan dampak yang positif.
tidak pernah mendatangkan dampak positif. Kenapa? Karena tadi suka membuat keonaran dengan mementingkan diri sendiri, sehingga perilaku positif itu tidak ada, sikap positif itu tidak ada. Sikap serakah akan selalu merugikan banyak orang, itu pasti, karena serakah itu mementingkan diri sendiri, bahkan bisa merusak hubungan kita dengan orang-orang sekitar kita. Bayangkan saat kita dekat dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, saat kita mementingkan diri sendiri, apa yang terjadi? Mereka tidak mau berteman. Mereka kecewa karena kenapa teman aku begitu? Kenapa saudara aku begitu? Jadi sedih. Jadi itu tidak bisa memberikan dampak yang positif. Jangan sampai kita merusak hubungan baik kita bersama saudara, teman, orang-orang sekitar dengan keinginan diri kita atau keegoisan kita. Kita nggak boleh egois. Kita harus bisa menjadi anak yang baik. Kita buktikan bahwa anak Tuhan Yesus selalu bisa memberikan kasih. Seperti yang ada di dalam 1 Korintus 13, kita diajarkan kasih itu lemah lembut, baik, tidak serakah, rela berkorban, dan sebagainya. Maka dari itu, ayo kita berlomba adik-adik, bukan hanya berlomba. Ayo kita berubah. Jika kita masih suka rebut punya adik kita atau kakak kita, punya teman kita, mari kita berubah. Ayo kita berani menghentikan sikap serakah di diri kita. Semua untuk semua itu perubahan itu tidak mudah. Semua harus pelan-pelan. Kita nggak bisa langsung berubah. Semua ada waktunya. Semua ada langkah-langkahnya. Tetapi satu langkah kecil saja bisa membuat suatu perubahan yang baik dan tidak merugikan orang lain, terlebih merugikan diri kita masing-masing. Dan kita pastinya akan memiliki teman yang banyak, saudara yang banyak, kenalan yang banyak, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kiranya firman yang sedikit ini bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita, bisa kita salurkan di dalam kehidupan kita, dan kita praktekkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Untuk pokok doa pada hari ini, yang pertama, kita mendoakan supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Yang kedua, kita mendoakan gereja dan pelayan Tuhan yang ada di seluruh dunia ini, terkhusus untuk GPIB Marturia Lojanan. Yang ketiga, kita mendoakan bangsa dan negara kita yaitu Indonesia, serta pemerintahan yang ada di dalamnya. Yang keempat, kita mendoakan orang yang sakit atau orang-orang yang ada di dalam kesusahan. Yang kelima, kita mendoakan orang tua kita, bunda dan kakak layan. Yang keenam, kita mendoakan agar COVID-19 ini cepat berakhir. Dan yang ketujuh, kita berdoa doa Bapa kami, dan kita akhiri dengan amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita menyanyi lagu Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya
adik-adik, mari kita satu hati, kita bawa persembahan ini di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dengan persembahan kami masing-masing yang kami berikan kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati persembahan ini, agar persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus, persembahan yang hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kakak Intan. Tadi tentang apa adik-adik? Ya, tentang tidak boleh serakah ya. Nah, sekarang Bunda akan mengajak adik-adik semuanya untuk mengerjakan aktivitas di rumah masing-masing ya. Aktivitasnya adalah menulis ya. Menulis, aku tidak mau jadi anak yang serakah. Contohnya seperti ini adik-adik. Nih, kelihatan? Ya, sudah cukup kelihatan kan? Aku tidak mau menjadi anak yang serakah. Ya, jadi itu dibuat variasi, ditulis kasih warna-warni. Kalau nggak ada krayon, pakai pensil warna. Kalau enggak ya pakai spidol, itu boleh ya. Jadi kita kerjakan sama-sama, nanti hasilnya dikirim ke bunda-bunda layan atau dikirim di Marturia Center. Itu ya Adik-adik ya. Selamat menjalankan aktivitas, selamat berkreasi. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.